Ini terjadi letusan Gunung Merapi. Sementara itu pemirsa, 48 rumah rusak karena bencana pergerakan tanah. Gempa mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Lukmanul Hakim Sidik. Saya dari Sains Informasi Geografi 1B. Di sini, saya akan mencoba memaparkan definisi, konsep dasar, dan ruang lingkup geologi. Saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, Neng Ogi. Halo Neng Ogi. Tes. Halo Diki, ini saya Ogi. Saya sudah ada nih. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, saya ingin tanya dulu nih sama Neng Ogi. Nanya apa tuh? Jadi gini nih, saya ingin tanya, kalau misalkan saya sebut kata geologi, apa yang ada di pikirannya Neng Ogi? Sebutin semuanya nih. Yang ada, pokoknya yang ada di pikiran Neng Ogi apa? Misalkan. Kalau saya dengar kata geologi saya jadi ingat museum geologi. Dulu saya pernah ke sana lihat fosil dan batuan. Saya juga jadi ingat batu akik punya kakek saya. Ada lagi? Saya juga keinget goyang-goyang. Maksudnya keinget gempa bumi sama gunung api. Selebihnya cuma itu saja. Oke, gak apa-apa. Jadi apa yang tadi dikatakan Yogi itu berhubungan sekali ya dengan objek kajian geologi. Tadi sempat disinggung tuh, ada batu, fosil ya, gempa bumi, terus juga tadi ada gunung api. Nah, kenapa demikian saya menyebutkan bahwa hal-hal tersebut bagian dari objek kajian geologi? Nah, akan kita bahas selanjutnya. Oke, seperti yang telah disinggung tadi di awal, kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari geologi. Apa itu geologi? Ketika tadi teman saya menyebutkan bahwa di pikirannya ketika saya menyebutkan geologi itu yang ada tentang fosil, batuan, gunung api, gempa bumi. Nah, lalu sebenarnya pengertian geologi itu sendiri apa sih? Oke, jadi secara etimologis, geologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Sehingga ketika kita gabungkan logos, geos dan logos ini, kita mendapatkan pengertian bahwa geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Geologi adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Geologi secara umum membahas mengenai material pembentuk bumi dan segala proses yang terjadi, baik di dalam bumi atau bawah permukaan bumi, maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Gaya yang bekerja di dalam bumi seringkali kita sebut sebagai gaya endogen, menghasilkan gempa bumi dan aktivitas vulkanik.
Sementara itu gaya eksternal atau yang sering kita sebut gaya tenaga eksogen menyebabkan terjadinya pelapukan, erosi, dan pembentukan bentak alam. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup geologi. Sebelumnya saya ingin tanya dulu sama Neng Ogi. Neng Ogi, kira-kira tahu gak cakupan atau ruang lingkup dari ilmu geologi itu ada apa aja? Bumi tersusun oleh berbagai macam unsur yang saling terintegrasi dan tidak hanya didominasi oleh batuan, air, atau udara saja. Interaksi antar unsur tersebut terus berlangsung, seperti kontak air dengan batuan, batuan dengan udara, dan air dengan udara. Lebih lanjut, biosfer sebagai keseluruhan bentuk kehidupan di muka bumi tersebar pada ketiga realms tersebut yang terintegrasi secara setara. Oleh sebab itu, ruang lingkup geologi terdiri dari 4 lingkup utama, yaitu hidrosfer, atmosfer, dan geosfer. Nah, ketiga lingkup ini kemudian membentuk suatu lingkup sebagai keseluruhan keberadaan makhluk hidup yang disebut biosfer. Perjalanan ilmu geologi itu sudah ada pada 2300 tahun yang lalu, ketika Aristoteles mengemukakan bahwa batuan itu terbentuk karena adanya pengaruh bintang-bintang. Sementara gempa bumi terjadi akibat meledaknya udara yang padat karena adanya proses pemanasan oleh pusat api. Kemudian pada abad 17 datanglah deskripsi pertama deformasi batuan itu dari Nicholas Steno, di mana Nicholas Steno ini menguji singkapan-singkapan di mana perlapisan batuannya itu tidaklah horizontal, dan peranggapan bahwa lapisan atau strata tersebut tidak berposisi lapisan horizontal dan pasti telah berubah posisi atau dislokasi karena sesuatu hal. Kemudian Baron George Cuvier berkebangsaan Prancis melihat adanya fakta bahwa pada zaman dahulu ada spesies flora dan fauna yang mengalami kepunahan. Kemudian muncul spesies flora dan fauna yang baru. Semua peristiwa tersebut terjadi karena adanya bencana atau katastrofik secara mendadak. Bencana yang terjadi secara mendadak dan sangat dahsyat dan berlangsung di seluruh muka bumi. Nah, konsep ini itu dikenal sebagai teori malapetaka atau katastrofik. Selanjutnya pada akhir abad ke-18, James Hutton, seorang ahli fisika Skotlandia, menerbitkan buku Theory of the Earth, di mana Hutton mencetuskan kalimat "The present is the key to the past". Kalimat itu bermakna bahwa kondisi geologi pada saat ini merupakan hasil dari proses geologi di masa lampau. Sehingga dengan mempelajari karakteristik bumi pada saat ini, kita dapat mengetahui proses geologi di masa lampau. James Hutton ini dijuluki sebagai bapak geologi modern, dan teori yang dikemukakan oleh Hutton ini dikenal sebagai teori uniformitarianisme. Nah, ilmu geologi itu terus berkembang seiring dengan ditemukannya berbagai teknologi. Misalnya teknologi geofisika, seperti munculnya teori continental drift atau apungan benua pada tahun 1912 oleh Alfred Wegener, yang mengemukakan bahwa pada 250 juta tahun yang lalu, semua benua dan pulau yang ada saat ini asalnya satu daratan raksasa yang kemudian retak
dan terus bergerak atau mengapung, di mana diantaranya itu menyebabkan terjadinya benua Amerika dan Afrika yang terpisah, serta benua-benua lainnya. Nah, teori ini kemudian terus disempurnakan oleh peneliti berikutnya, hingga lahirlah teori tektonik lempeng pada tahun 1968.